Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitnot Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Di video kali ini saya akan berbagi informasi bagi kalian yang mendaftar menjadi relawan COVID-19. Kalian wajib simak sampai selesai karena ada timeline kegiatan serta apa saja yang kalian dapat ketika kalian menjadi relawan COVID-19. Check it out. Kampus Lacak COVID-19. Jadi ini merupakan program relawan mahasiswa dan juga penguatan perguruan tinggi untuk penguatan kontak tracing COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang dari program ini adalah komitmen bersama antara Kemendikbud yang mendukung antara Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, KPCPEN, dan juga BNPB. Dan ini merupakan program keberlanjutan dari Rekon dan juga Kampus Siaga, di mana di dalam keberlanjutan ini terdiri dari komunikasi, kemudian informasi dan edukasi, KIE, tentang COVID-19, dan juga gerakan edukasi perubahan perilaku. Rekon sudah kita lakukan sejak pandemi di tahun yang lalu, yaitu relawan COVID-19 nasional. Dan buku selama ini sudah kita dokumentasikan dalam bentuk buku, yaitu Kampus Siaga COVID-19. Pertama adalah urgensinya untuk kampus Lacak COVID-19 ini, yaitu bahwa kita tahu persis bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir, sehingga perlu pendekatan lebih kuat kepada masyarakat hingga di tingkat keluarga. Kita juga perlu penguatan peran perguruan tinggi, di mana penguatan peran PT dan kolaborasi dengan Fasdiankes primer serta stakeholder dalam usaha-usaha aktif 3T, yaitu testing, tracking, treatment, khususnya adalah kontak tracing. Juga poin yang ketiga adalah program kolaborasi nasional, di mana implementasi program Kampus Siaga dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau kolaborasi antara Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan dengan seluruh stakeholder. Tujuan daripada program ini adalah mengimplementasikan program Kampus Siaga untuk membantu penanggulangan pandemi COVID-19 melalui penguatan kontak tracing oleh relawan mahasiswa dan sivitas akademika. Yang pertama adalah pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa. Yang kedua adalah penguatan peran perguruan tinggi. Yang ketiga adalah kolaborasi antara perguruan tinggi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer. Dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Tentu saja ini akan bersama dengan Rekon, ya, platform kita relawan COVID-19 nasional. Target luarannya adalah tercipta kerjasama antara perguruan tinggi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di seluruh Indonesia dalam membantu kontak tracing. Tujuan yang kedua, target luarannya adalah penguatan sistem kontak tracing yang komprehensif dan efektif di wilayah. Dan hasil yang diharapkan nantinya adalah adanya penurunan angka kasus positif COVID ataupun positif rate-nya di masing-masing daerah dan mencegah penyebaran klaster keluarga dan komunitas. Kampus Lacak COVID-19 ini adalah yang pertama adalah bahwa perguruan tinggi ini diharapkan dapat berkolaborasi dengan Fasdiankes primer di tiap wilayah, khususnya melalui program relawan mahasiswa untuk melakukan pelacakan secara daring atau digital tracing dan pengelolaan data sebagai bentuk implementasi program Siaga dan MBKM. Yang kedua adalah untuk kontak tracing secara luring, ini dapat dilakukan atas kesepakatan antara perguruan tinggi dan Fasdiankes dengan tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, bahwa program dijalankan di seluruh Indonesia dengan prioritas awal pada wilayah DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, DIY, Banten, Bali, Aceh, Sumut, Kalsel, Sulsel, Papua, dan Papua Barat. Ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan. Yang keempat, bahwa kualifikasi relawan. Ini adalah mahasiswa prodi bidang kesehatan dengan durasi program 3 bulan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, yaitu kesepakatan antara PT dan Fasdiankes. Yang kelima, mahasiswa akan mendapatkan apresiasi berupa sertifikat dari Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud dan konversi SKS dari perguruan tinggi. Yang keenam adalah koordinasi implementasi program yang dibantu oleh tim Rekon yang ditugaskan nantinya oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Timeline untuk pelaksanaan program, tahapan-tahapannya bahwa sosialisasi kita lakukan hari ini, kemudian sosialisasi program dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Fasdiankes Primer, itu adalah minggu ketiga bulan April, dan PIC-nya adalah Dijen P2P Kementerian Kesehatan, kemudian baru dilakukan rekrutmen kontak tracer dan data manager tanggal 9 sampai 16 April, ini PIC-nya PT dan tim Rekon, dan deployment kontak tracer dan data manager ke Fasdiankes dan pembekalan dilakukan di minggu ketiga sampai 4 bulan April. PIC-nya adalah PT, Kemkes, dan tim Rekon. Kemudian pelaksanaan program, yaitu dimulai pada tanggal 2 Mei 2021. PIC-nya adalah masing-masing PT dan Fasdiankes, dan juga dilakukan pemantauan dan evaluasi program mulai Juli 2021. PIC-nya adalah Dirjen Dikti, Kemkes, Satgas COVID-19, dan BNPB. Kemudian ini adalah pedoman pelaksanaan program, di mana ini sudah disusun adalah petunjuk teknis kerjasama, penerapan kampus siaga untuk pelacakan kontak tracing oleh perguruan tinggi untuk membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya penanggulangan COVID-19. Dan dapat diakses dalam laman relawan.kemdikbud.go.id, baik itu panduan singkatnya dan juga buku yang tadi kami sampaikan, Kampus Siaga COVID-19. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kolaborasi penggagas program. Terima kasih, yaitu Dirjen Dikti, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, KPCPE, PEN, dan juga BNPB, dan ISMKI. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bagi kalian tenaga kesehatan, mahasiswa kesehatan, jangan lupa subscribe karena di sini tempatnya informasi pembuatan STR, NIRA, serta informasi uji kompetensi. Assalamualaikum.